Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, selesai. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ya, Jafar kenapa? Sakit. Merina kenapa? Oh, sakit juga. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai butir-butir penting pengayaan non-fiksi. Nah, KD yang kita akan pelajari yaitu 3.10 mengenai menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca, dan 4.10 yaitu mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. Kemudian materi pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah karakteristik buku pengayaan non-fiksi, yang kedua butir-butir penting pengayaan non-fiksi, yang ketiga format teks, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa saja karakteristik buku pengayaan non-fiksi? Ya, kamu? Ya, betul, memiliki ide yang ditulis secara logis, sistematis, dan sederhana. Ya, kamu pojok? Ya, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta atau data. Dan yang paling terakhir itu adalah pemilihan kata dan gaya penulisan sangat kaku atau vokal. Kemudian ada butir-butir penting non-fiksi.
seperti sampul buku atau cover yang dikemas dengan menarik, tampilan-tampilan buku, dan dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung isi buku. Kemudian penyajian materi. Penyajian materi dalam buku non-fiksi harus menarik, terutama dalam penyampaian isi. Nah, penyampaian materi ini harus memenuhi beberapa kriteria seperti kriteria penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami, dan dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung iso-uraian. Kemudian bahasa yang digunakan dalam buku pengaitan fiksi ini sebaiknya menggunakan bahasa yang lugas, logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan buku non-fiksi. Kelebihan buku non-fiksi, bila buku non-fiksi itu dapat memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Buku tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki perspektif yang baru. Kemudian kelemahan buku, sebuah buku non-fiksi dianggap tidak bermutu apabila buku tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca, dan buku tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan serta memiliki pro dan kontra terhadap suatu topik. Kemudian ada format laporan. Format laporan ada 4, yaitu unsur yang ditelaah, identitas buku, perincian analisis buku, dan bagian buku. Nah, teks eksplanasi. Ada yang tahu sebelumnya apa sih teks eksplanasi itu? Ya, kamu pojok. Ya, betul. Fenomena atau peristiwa alam. Ya, jadi teks eksplanasi ini berisi tentang kausalitas dan proses kejadian fenomena atau peristiwa alam, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan secara ilmiah dengan alamiah dengan fakta-fakta ilmiah atau sains. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum itu apa? Nah, jadi pernyataan umum ini berisi tentang suatu penjelasan dari suatu topik. Kemudian yang kedua adalah urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini berisi tentang detail penjelasan dari paling awal hingga paling akhir. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan. Di layar LCD terdapat contoh laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Nah, kalian akan membuat laporan butir-butir penting non-fiksi. Sebelumnya, Ibu memiliki media namanya kalender butir-butir penting non-fiksi. Nah, dalam butir-butir penting non-fiksi ini ada nama-nama bulan ya. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam kelompok itu perwakilan maju untuk memilih 2 nama bulan. Ya, misalnya Ibu memilih bulan Maret.
pengayaan non-fiksi, kemudian kita baru menemukan butir-butir pengayaan non-fiksi, teks eksplorasi juga. Semoga kita dapat memberi manfaat pada pembelajaran hari ini. Dan saya Kiai Pak semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.